Bab 47. Cinta tanpa syarat. Jangan muncul di hadapanku. Jangan bersuara. Jangan mendekat. Kamu bukan anakku lagi. 4 kalimat itu adalah melodi pahit yang menemani masa kecil Jonathan. Kathy, ibunya, mengucapkannya dengan berbagai nada, mulai dari histeris, ketakutan, hingga mati rasa yang mendinginkan tulang. Jonathan adalah anak yang sangat cerdas. Ia belajar bicara lebih cepat dari anak seusianya hanya agar bisa berkomunikasi dengan ibunya di Swiss melalui panggilan video mingguan. Setiap Sabtu malam di Zurich, atau jam 5 pagi di New York, Jonathan kecil akan berdiri di atas bangku kamar mandi. Ia merapikan kerah baju dan rambutnya dengan teliti. Ia takut ibunya yang bangsawan itu akan merasa jijik jika melihatnya berantakan sedikit saja. Selama 5 menit panggilan video, ibunya hampir tidak pernah menatap layar. Kathy selalu menunduk. Namun Jonathan tetap bercerita dengan riang. Ia menghafal naskah buku harian yang ia tulis setiap malam agar tidak ada jeda yang membosankan saat bicara dengan ibunya. Ia menghibur dirinya sendiri, dunia ini luas. Ada orang yang suka tertawa, ada yang tidak. Ibuku hanya orang yang terlahir tanpa kemampuan untuk tertawa. Itu bukan salahku. Bukan karena aku nakal. Namun, kebohongannya sendiri hancur saat ia berusia 7 tahun. Orang tuanya kembali ke New York. Di sana, Jonathan melihat Kathy bisa tertawa dengan sangat hangat saat bersama Richard. Ibunya bukan tidak bisa tertawa, dia hanya tidak bisa tertawa jika ada Jonathan di sana. Jonathan kecil berdiri di luar pintu, merasa seperti orang asing yang tak diinginkan. Ia baru menyadari satu hal yang jauh lebih menyakitkan. Selama panggilan video bertahun-tahun itu, ibunya tidak pernah mendengarkan ceritanya. Kathy hanya sibuk mengisi kotak-kotak sudoku dengan pensilnya sambil menunggu durasi panggilan berakhir. Sangat ironis. Di antara 3 bersaudara Griffin, hanya Jonathan yang wajahnya sangat mirip dengan Kathy. Dan kemiripan itulah yang menjadi kutukan. Setiap kali Kathy melihat Jonathan, bekas luka masa lalunya seolah terkoyak kembali. Richard duduk mematung. Pikirannya seperti benang kusut yang mustahil diurai. Bahunya merosot, harga dirinya hancur berkeping-keping. Jadi, apa ayah dan ibu setuju dengan pernikahan kalian? Tanya Richard dengan suara terbata-bata. Ya, jawab Jonathan tenang. Tatapannya dingin. Kakek setuju. Dan apa yang dipikirkan ibu sama sekali tidak menjadi masalah bagiku. Wajah Richard memucat. Jadi, aku orang terakhir yang tahu? Kakek tahu. Ibunya yang di Swiss tahu. Mantan pacarnya bahkan sudah menjadi istri kakaknya sendiri. Kenapa hanya dia yang dibiarkan buta? Aku khawatir kamu tidak akan lulus ujian jika tahu lebih awal. Aku hanya melindungimu seperti biasa, ujar Jonathan datar. Langkah kaki ringan terdengar menaiki tangga kayu bilik mereka. Seorang pelayan membawakan tas berisi setiap pesanan Jonathan. Tuan Griffin, ini pesanan Anda. Jonathan mengambil tas itu. Ia menoleh ke arah Hannah yang tampak bingung. Dengan lembut, Jonathan mengusap sudut mata Hannah dan tersenyum tipis. Tadi kamu bilang tidak lapar karena suasana hati yang buruk kan? Bawa pulang saja, makanlah nanti pelan-pelan di rumah. Nada suara Jonathan berubah sangat lembut. Seolah semua rahasia kelam yang baru saja ia bongkar tidak memengaruhi perasaannya sedikit pun. Ia membantu Hannah mengenakan jaketnya, menarik resletingnya hingga ke atas dengan penuh perhatian. Di luar dingin. Kamu butuh syal? Hannah menggeleng linglung. Tidak perlu. Jonathan mengangguk. Ia menyampirkan syal miliknya ke lengan Hannah lalu menggenggam tangan gadis itu untuk pergi. Namun sebelum melangkah turun, Jonathan berhenti dan menoleh ke arah Richard yang masih mematung seperti patung lilin. Richard, mulai hari ini, semua fasilitas dan kartu kreditmu akan diblokir. Bernie akan mengirimkan kebutuhan harian secukupnya saja. Jonathan menatap adiknya untuk terakhir kali. Belajarlah hidup sebagai orang dewasa yang tidak bergantung pada nama keluarga. Ella segera berdiri dan membuntuti mereka. Karena takut ketahuan Jonathan, ia buru-buru bersembunyi di balik tanaman pot yang tinggi. Matanya yang kering karena terlalu lama mengintip terasa pedas, tapi ia tidak peduli. Bagi Ella, Jonathan adalah kakak laki-laki yang sempurna. Sejak taman kanak-kanak, saat teman-temannya membawa bekal buatan asisten rumah tangga, kotak makan Ella selalu yang paling istimewa. Ada nasi kepal berbentuk beruang dan panda yang dibuat Jonathan dengan tangannya sendiri.
sosis yang digoreng menyerupai pinus, hingga brokoli yang disusun seperti pohon musim gugur. Saat Ella membuka bekalnya, seluruh kelas akan berseru. Wow! Dengan bangga, Ella kecil akan berkata, kakakku yang membuatnya. Ibunya memang menyayanginya dengan pelukan dan hadiah mahal. Namun, ibunya tidak pernah bangun subuh demi bekal sekolahnya. Dan hari ini, Ella baru menyadari kebenaran yang menyayat hati. Ibunya bukan hanya tidak melakukannya untuk Jonathan, tapi ibunya bahkan tidak sanggup menatap wajah kakaknya itu. Melihat siluet Jonathan dan Hannah menghilang di balik jendela, Ella keluar dari persembunyiannya. Ia melangkah menuju bilik tempat Richard masih mematung. Richard duduk dengan kepala tertunduk. Wajahnya begitu gelap, seolah-olah amarahnya bisa menetes ke lantai. Saat melihat sepasang kaki ramping tanpa legging di depannya, ia tahu itu adiknya. Puas menontonnya? Apa kamu punya pendapat setelah melihat semua drama ini? Sindir Richard dengan nada ketus tanpa mengangkat wajahnya. Ella bersandar di pinggiran meja, tidak berniat duduk. Aku hanya berpikir. Kak Jonathan sangat menyedihkan. Richard terdiam. Ia tahu ia salah paham pada kakaknya selama bertahun-tahun, tapi egonya terlalu besar untuk mengaku kalah. Jadi, menurutmu aku tidak menyedihkan? Richard langsung menyesali kata-katanya. Tidak seharusnya ia mencari simpati dari adiknya yang masih SMA. Kau duduk jauh tadi, kau tidak mendengar semuanya. Apanya yang menyedihkan dari dirimu? Potong Ella dengan nada pedas yang tak masuk akal. Ella menyilangkan tangan di dada, menatap Richard dari atas. Kalau kamu bilang ibu yang menyedihkan, aku masih bisa menerimanya. Tapi kamu, Kak? Kamu pantas mendapatkan semua ini. Suara Ella terdengar manis, tapi kata-katanya setajam silet. Ibu sudah menyuruhmu belajar bisnis dari Kak Jonathan agar kamu bisa jadi presiden Griffin. Tapi apa yang kamu pelajari? Balap liar, mabuk-mabukan, dan perselingkuhan? Ella mendecakkan lidah dengan jijik. Aku dengar Paman Jonathan mendadak dipindahkan ke pegunungan karena ulahmu kan? Jangan menatapku seperti itu. Otakku lebih pintar darimu. Dulu, Ella mengira Richard adalah playboy yang punya mimpi membangun bisnis sendiri. Ia menghargai Richard yang tidak mau mendompleng nama besar keluarga. Tapi sekarang ia sadar, Richard merasa semua kemewahan ini adalah haknya yang mutlak. Richard merasa setiap napas yang dihirup orang lain adalah mencuri darinya. Kak Jonathan diam saja, tapi aku yang akan bicara mewakilinya, seru Ella dengan emosi meluap. Kamu berutang padanya. Seluruh keluarga kita berutang nyawa dan kehormatan padanya. Keluarga Griffin beruntung memiliki Jonathan yang menebus dosa keluarga dengan kebaikan dan keahlian medisnya. Jika tidak, di tangan orang seperti Richard, keluarga ini pasti sudah hancur sejak lama. Richard berdiri dengan wajah merah padam karena malu dan marah. Kau? Apa? Mau bilang aku pilih kasih? Atau tuan muda ini tidak tahan mendengar kenyataan? Ella menantang mata kakaknya. Tadi aku terkejut mendengar Kak Jonathan menikahi Hannah. Tapi sekarang, aku rasa sangat bagus Hannah menjadi kakak iparku. Ella tersenyum tipis, sengaja menekankan kata kakak ipar. Akan jauh lebih baik jika sejak awal perjodohan itu untuk Kak Jonathan. Mereka saling mencintai, bukan seperti kamu yang hanya tahu cara menyakiti. Setiap kata kakak ipar yang keluar dari mulut Ella terasa seperti duri yang menusuk tenggorokan Richard. Frustrasi Richard mencapai puncaknya, tapi ia tak sanggup memaki adik kecilnya itu. Ia hanya menendang kaki meja dengan keras. Cinta itu rumit. Anak SMA sepertimu tidak tahu apa-apa, gerutu Richard. Ella hanya memutar matanya malas, menyambar tasnya, dan bersiap pergi. Ngomong-ngomong, berhenti menendang meja itu, ujar Ella sebelum melangkah pergi. Semua kartumu sudah diblokir kan? Meja antik dari Prancis itu harganya ratusan ribu dolar. Kalau rusak, jangan harap bisa meminjam uang dariku. Uangku sudah habis untuk mengejar impianku sendiri beberapa bulan ini. Ella meninggalkan Richard yang kini benar-benar sendirian, tanpa uang, tanpa kekasih, dan tanpa pembelaan. Di dalam mobil yang sunyi, Jonathan meletakkan kotak stea ke dalam freezer kecil di jok belakang. Saat ia membuka pintu kemudi, ia menemukan Hannah sudah duduk patuh dengan sabuk pengaman yang terpasang erat. Mata mereka bertemu. Tangan Jonathan ragu-ragu di gagang pintu. Kenapa menatapku seperti itu? Masih ingin berkuda? Goda Jonathan. Suaranya sedikit serak, sisa dari emosi yang ia tumpahkan pada Richard tadi.
Hannah menggeleng cepat. Ia mengabaikan rasa tidak nyaman karena jaket tebalnya terhimpit sabuk pengaman, lalu meraih tangan Jonathan. Tidak. Jari-jari Jonathan terasa sedingin es. Tanpa menunggu, Hannah menggenggam tangan itu dan menempelkannya ke lehernya yang hangat. Ia ingin menyalurkan seluruh suhu tubuhnya pada pria itu. Apapun yang terjadi di masa depan, apapun kata orang, aku tidak akan pernah meninggalkan Jonathanku. Percayalah padaku. Kulit leher Hannah yang lembut bergetar saat bersentuhan dengan tangan dingin Jonathan, tapi ia tidak mundur. Matanya memancarkan janji yang tulus. Jonathan tertegun. Di ruang sempit itu, waktu seolah berhenti. Hanya ada binar matahari musim dingin yang menyinari bulu mata Hannah yang lentik. Hannah kemudian merogoh sakunya, mencari sesuatu dengan wajah serius seolah sedang mencari harta karun. Aku punya sesuatu untukmu. Apa itu? Suara Jonathan masih terdengar kaku. Tadi aku mengambil banyak permen di meja resepsionis. Hannah membuka telapak tangannya dengan malu-malu. Aku suka makan permen saat sedih. Rasanya jauh lebih baik setelahnya. Ada bukti ilmiahnya, loh. Ini untukmu. Aku akan menemanimu memakannya. Kalau satu belum cukup, kita makan semuanya sampai kamu tidak sedih lagi. Aku tidak suka melihatmu terluka. Jonathan memperhatikan Hannah yang dengan telaten merobek bungkus permen lemon untuknya. Ingatannya melayang ke masa bertahun-tahun lalu saat Hannah melakukan hal yang sama. Aku sebenarnya tidak suka permen, bisik Jonathan pelan. Cobalah. Kalau kesedihan disimpan di dalam hati, dia akan berakar dan merusakmu, bujuk Hannah. Ia mengetukkan permen persik miliknya ke permen lemon di tangan Jonathan, seperti sedang melakukan cheers dengan gelas sampanye. Mata Jonathan mendadak berkaca-kaca. Ia memasukkan permen itu ke mulutnya. Manis. Permen keras biasa yang hancur di antara giginya, namun rasa manisnya meresap hingga ke lubuk hati. Bibir Hannah melengkung indah melihat Jonathan mulai mengunyah. Ia meletakkan sisa permen di piring kecil, lalu menggenggam tangan kanan Jonathan yang kini melingkar manis sebuah cincin pernikahan. Pas, seperti pelukan yang tak terpisahkan. Kenapa tidak bertanya apakah permennya berhasil? Jonathan bersandar, membiarkan cahaya matahari menghangatkan tahi lalat di bawah matanya. Hannah tersenyum puas. Ia melepas sabuk pengamannya dan condong ke arah Jonathan untuk mengecup bibirnya singkat. Kamu tersenyum. Jadi pasti berhasil. Jonathan menghirup aroma cedar dan jeruk dari tubuh Hannah. Aroma rumah yang selama ini hanya ada dalam imajinasinya kini nyata di depan mata. Dulu aku sangat iri pada Richard, bisik Jonathan tiba-tiba. Dia bisa berbuat salah, tidak perlu menjadi apapun, tapi tetap dicintai tanpa syarat. Tapi sekarang aku tidak iri lagi. Kalimat itu seperti duri halus yang menusuk hati Hannah. Tidak mematikan, tapi menimbulkan rasa perih yang nyata. Hannah menarik tangan Jonathan dan menekannya ke dadanya sendiri. Aku akan mencintaimu selamanya, tanpa syarat, bisik Hannah. Aku mungkin masih lemah sekarang, tapi aku akan bekerja sangat keras sampai aku bisa berdiri tegak dan melindungimu. Percayalah padaku. Jonathan menatap mata Hannah lama, lalu tersenyum tulus. Baiklah. Di musim dingin menjelang usianya yang ke-30, Jonathan merasa telah menghabiskan seluruh keberuntungan hidupnya hanya untuk mendapatkan momen ini. Waktu berlalu. Senin siang pukul 2. Suasana Universitas Columbia sedang sangat meriah merayakan hari jadinya. Spanduk berwarna-warni menghiasi kampus, musik flashmob terdengar berdentum hingga ke kamar asrama. Hannah sudah mengenakan sweater turtleneck berwarna terang, siap berangkat ke perpustakaan. Namun, saat tangannya menyentuh kenop pintu, Cassie menarik tas ranselnya. Kabar buruk. Kamu tidak bisa belajar hari ini, ujar Cassie. Hannah bingung sambil melihat ponselnya yang bergetar karena pesan grup OSIS. Bukankah acara Fakultas Kedokteran baru dimulai malam hari? Biasanya mereka baru berkumpul pukul 5 sore untuk persiapan. Rencananya berubah. Kita harus ke auditorium sekarang, kata Cassie dengan wajah penuh rahasia. Apa yang harus dilakukan di auditorium sepagi ini? Hannah menghela napas, tidak tahu bahwa kejutan lain sedang menunggunya di sana. Semuanya baru dimulai nanti malam, tapi lihatlah ini. Cassie menyodorkan ponselnya dengan ekspresi yang sulit diartikan. Hannah mengklik video di grup OSIS. Di layar, matahari menyinari auditorium Fakultas Kedokteran dengan terik. Di sana, antrean manusia mengular panjang,
melewati jalur hijau hingga ujung kafetaria. Orang-orang terus berdatangan seperti banjir bandang. Apa ada meet and greet selebriti? Sejak kapan Fakultas Kedokteran masuk industri hiburan? Tanya Hannah tak percaya. Cassie menghela napas panjang. Mereka semua di sini demi Pak Griffin. Pendaftaran online ludes dalam hitungan detik. Pimpinan sekolah sampai memindahkan acara dari ruang kuliah ke auditorium besar karena petisi mahasiswa yang menggila. Hannah tertegun. Ia membaca pesan dari Pak Evans, sang supervisor, yang membombardir grup. Kalian di mana? Cepat ke sini. Departemen Keamanan bilang lalu lintas macet total. Kita harus evakuasi kerumunan sekarang. Sambil bersiap, Hannah sempat mengirim video keramaian itu pada Jonathan dengan pesan singkat. Pak Griffin, Anda benar-benar populer. Jonathan tidak membalas, mungkin ia sedang sibuk dengan pasiennya. Hannah dan Cassie berlari menuju auditorium. Setelah berjibaku dengan kerumunan, Hannah akhirnya memegang papan pengumuman bertuliskan tiket habis. Meski ada 1.500 kursi, itu masih belum cukup meredam antusiasme para gadis yang membawa kamera lensa panjang seolah sedang meliput bintang film Hollywood. Pukul 6 sore, kuliah dimulai. Namun, Jonathan tidak langsung muncul. Hannah yang kelelahan karena membagikan tiket mulai merasa kelopak matanya berat saat mendengarkan diskusi akademis yang rumit. Hannah, kamu belum makan kan? Sebuah suara membuyarkan kantuknya. Ethan berdiri di depannya, menyodorkan sekotak pangsit hangat. Wajah Ethan sedikit memerah karena malu dilihat oleh Cassie. Aku dengar dari anak dewan siswa kalau kamu belum makan malam. Hannah tersenyum sopan. Terima kasih Eden. Tapi aku sudah makan camilan tadi. Saat Hannah merapikan rambutnya yang terlepas dari ikatannya, cahaya lampu panggung menyinari leher dan pergelangan tangannya. Eden terdiam. Matanya menangkap tanda-tanda ungu kemerahan yang mencolok di kulit putih Hannah. Hannah, sekarang kan musim dingin di New York. Apa masih ada nyamuk? Tanya Eden polos. Hannah membeku. Ia melirik layar komputernya yang memantulkan bayangannya. Sial, concealernya pasti sudah luntur. Ia teringat kejadian Sabtu malam lalu di rumah Jonathan. Sepertinya kalimat cinta tanpa syarat yang ia ucapkan telah memicu sisi, psikopat lembut, dalam diri suaminya. Jonathan yang terlihat seperti malaikat itu ternyata sangat posesif. Ia memenjarakan pergelangan tangan Hannah, menciuminya berulang kali, dan membuat Hannah menangis di kemeja putihnya. Jonathan hanya terkekeh, menyeka air matanya, lalu menggodanya lagi. Iya, sepertinya ada nyamuk yang kuat menahan dingin, jawab Hannah gugup, mencoba menutupi rasa malunya. Untungnya Eden tidak bertanya lebih jauh dan pamit pergi. Begitu Eden menjauh, Cassie langsung menyikut Hannah. Hebat ya, senior Eden sampai perhatian begitu, goda Cassie. Tapi kamu lebih hebat lagi, Hannah. Bisa menyembunyikan hubungan asmara dengan Dr. Griffin sesempurna ini. Wajah Hannah memerah padam. Apa maksudmu? Aku tidak sengaja melihat wallpaper ponselmu tadi, Cassie mengangkat alisnya nakal. Foto itu tidak ada di internet. Kamu dapat dari mana? Apa kamu diam-diam memotretnya saat dia tidur? Hannah terdiam, jantungnya berdegup kencang. Ia lupa bahwa sebagai Nyonya Griffin, ia memiliki akses ke sisi Jonathan yang tidak pernah dilihat dunia, termasuk tanda-tanda nyamuk di lehernya yang kini menjadi saksi bisu kemesraan mereka.